Sumber akan didampingi oleh moderator Ibu Dr. Sonia Claudia Siu, Sarjana Hukum Magister Hukum LLM. Beliau merupakan salah satu dosen di Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Concern keilmuan beliau adalah hukum darurat negara, state of emergency. Beliau juga ambil bagian dalam Pusat Literasi Pancasila dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Jawa Timur, serta aktif dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Timur. Saat ini beliau dipercaya bertugas sebagai Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Kepada Ibu Dr. Sonia Claudia Siu, Sarjana Hukum Magister Hukum LLM, disilahkan. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Yang semangat, suaranya selamat pagi. Pagi. Ya, semoga semua dalam keadaan baik ya. Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, ini kita akan memasuki forum sarasehan, tapi serasa kuliah umum ya, serasa kuliah umum. Dan saya mohon Bapak Ibu dosen dan juga terutama mahasiswa, adik-adik mahasiswa, jangan tegang dan jangan kaku ya. Walaupun judulnya agak-agak ini ya, agak-agak serius gitu ya. Optimalisasi penegakan HAM, memperkuat budaya nasional, mencegah radikalisme gitu ya. Tapi forum sarasehan ini tolong gunakan kesempatan ini dengan baik dan kita suasananya seperti keluarga aja, karena ini forumnya forum internal sebenarnya ya, dan adik-adik mahasiswa nanti bisa berdialog langsung dengan para narasumber ya. Para narasumber yang luar biasa, dan di sini sebenarnya Bapak, untuk adik-adik mahasiswa ya, Bapak tadi yang maju, Bapak Dr. Freddy, Bapak Anton, Ketua Yayasan Ubaya, dan juga ini sudah ya, 2 ya. Nah itu anggap sebagai orang tua ya, orang tua dan iya, orang tua dan abang gitu ya, nanti ya, ini dengan Mas Aan. Oke, baik. Hari ini kita sudah ada ini ya, ada 2 narasumber yang istimewa dan luar biasa, yaitu Bapak Anton Priyatno, Sarjana Hukum selaku Ketua Yayasan, dan saudara saya Mas Muhammad Aan Ansori, budayawan dan Gus Durian. Nah, ini nanti kita akan berdialog bersama dari perspektif mereka berdua tentang bagaimana sih optimalisasi penegakan HAM, memperkuat budaya nasional dan mencegah radikalisme. Kepada 2 narasumber kami yang istimewa, kepada Bapak Anton Priyatno dan kepada Bapak Ansori, kami persilahkan. Baik, ya, kita akan segera mulai sesi forum sarasehan pagi ini. Kita diskusi bersama, dan mungkin bisa disiapkan untuk PowerPoint-nya, gitu ya. Dan juga, ya, mungkin kita akan mulai dari Pak Anton Priyatno dahulu, tapi saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari 2 narasumber kami secara singkat, gitu ya. Ini harus pakai kacamata ini sudah, ya. Baik. Demikian kurikulum vitae dari Bapak Anton Priyatno, Sarjana Hukum. Riwayat perjalanan karir beliau di pendidikan tinggi, mungkin secara singkat saya bacakan. Tahun 1975 hingga 2003, beliau berturut-turut menjadi sekretaris universitas dan pembantu rektor 3, pembantu rektor 1, dan juga
menjabat sebagai Rektor Universitas Surabaya. Dan tahun 1995 mendirikan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, di mana beliau juga mempromosikan nilai-nilai HAM dalam pembelajaran dan kepada masyarakat, kajian dan penelitian masalah HAM, bekerja sama dengan Ottawa University, Komnas HAM, dan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Dan beliau juga melengkapi Pusham dengan membentuk Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia. Tahun 1998 bersama 12 rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta mendirikan Forum Rektor Indonesia serta melakukan pemantauan pemilu di tahun 1999. Tahun 1995 bersama 10 universitas di Asia dan Pasifik mendirikan Association of Universities in Asia and the Pacific di Thailand dan menjabat sebagai First Vice President tahun 2008 sampai sekarang menjadi Ketua Umum Yayasan Ubaya. Dan untuk aktivitas kemasyarakatan, beliau adalah sebagai aktivis pelajar dan mahasiswa di tahun 1966 sampai dengan 1975, dan tahun 1977 hingga 1987 beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tahun 1987 hingga tahun 1997 beliau menjabat sebagai anggota DPR RI, serta beliau aktif dalam berbagai diskusi seminar untuk mendorong kesetaraan sesama warga negara demi keadilan sosial serta pencegahan radikalisme. Dan yang terakhir yang kami catat di sini, beliau aktif bersama komunitas seni budaya tradisional, khususnya seni wayang Purwa. Ini mungkin bisa kita awali dulu dengan presentasi dari Pak Anton, nanti kemudian narasumber kedua dengan Mas Aan Konsolid. Ya, silakan. Oh ya, ini kurikulum vitae-nya mungkin nanti aja ya. Oke. Silakan. Ya, baik. Silakan Pak Anton, kami. Iya. Ya, saya di sini aja karena ada bunga yang cantik. Saya senang lihat semuanya yang indah dan cantik supaya hormon endorfinnya meningkat. Ini saya diajari sama dekan Dr. Prof. Rondone, harus lihat yang cantik-cantik, ya, yang indah dan gembira supaya seger. Saya tadi tanya sama Gus Aan usia berapa, memang saya seperti disebut usulnya orang tua, ya, orang tua. Cuma saya meskipun orang tua, saya nggak mau jalannya itu tidak tegap, harus tetap jalan tegap supaya tidak ditiru sama cucu kita jalannya begini, ya. Oke. Nah, Ibu, Bapak dan saudara sekalian, saya terus terang sangat bahagia sebagai orang tua, nah, juga sebagai orang yang pernah menjadi dosen, karena Pak Freddy dulu mahasiswa saya, ya, sekarang sudah lebih hebat dari orang yang pernah menjadi dosen, ya. Dan memang harus begitu. Nah, guru yang baik itu harus bisa menghasilkan murid yang bisa mengalahkan gurunya, musuhnya. Ibunya, musuhnya itu murid saya. Sekarang cucu murid lebih hebat dari orang yang pernah mengajar ibunya. Jadi guru itu harus punya filosofi seperti itu. Ya. Jangan egois, nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu ajaran yang saya peroleh dari rektor pertama Ubaya.
Profesor Budi Susetyo. Dia bilang, saya sebagai guru harus bisa memberikan semua yang saya punyai supaya murid saya kelak bisa mengalahkan diri saya. Itu prinsip guru. Nah, jadi kalau tidak punya spirit seperti itu, nggak bisa jadi guru. Ya, guru seperti itu. Ya, baik. Terus sekalian, waktu busonya ngasih undangan ke saya supaya Sarah sehat, pikiran saya itu bukan seperti ini. Sarah sehat. Saya pikir Sarah sehat. Pernah dengar apa? Itu selebritis cantik. Namanya Sarah sehat. Sekarang sudah makin cantik yang tua. Tetap cantik tapi tua. Nah, dan sekalian, radikalisme itu bibitnya, tumbuhnya karena intoleransi. Bila kita tidak mampu menumbuhkan kehidupan, gaya itu, perilaku yang intoleran, pasti akan menimbulkan radikalisme. Ini saya sepakat sama mantan Ketua Umum PBNU, Pak Hasyim Muzadi. Ya. Pak Hasyim itu kebetulan Gus satu desa sama saya di Bangilan Tuban. Kiai Hasyim Muzadi itu Ketua Umum PBNU Mahapahun. Ya. Rumahnya itu 200 meter dari masjid sebelah utara, saya 200 meter ke selatan. Usianya beda 2 tahun sama saya, 2-3 tahun lah, di atas saya sedikit. Tapi bermain bersama-sama waktu kecil. Bermain bersama-sama waktu kecil. Hidup sudah toleran dari dulu di pedesaan. Harmonis. Punya kearifan lokal, ya, itu yang harus ditumbuhkan, Nah, karena dia bilang bibit tumbuhnya radikalisme bila kita tidak mampu menumbuhkan kehidupan yang toleransi. Karena apa? Manusia itu memang diciptakan sama, tapi pasti memang beda-beda. Pasti beda-beda. Beda-beda apanya? Keinginannya. Ya, beda-beda apa adat karena dia tumbuh. Nah, karena justru kita berbeda-beda itu, maka selalu pasti dibutuhkan toleransi. Intoleran itu bisa tumbuh bila 3 hal bertumbuh bersamaan. 1, bila kita intoleran di dalam kehidupan beragama, lalu mempergunakan agama yang satu dengan yang lain di konflik. Yang kedua, etnis. Bila ini berbeda, etnis yang satu merasa lebih unggul, lebih hebat, merendahkan yang lain. Yang ketiga, keadilan sosial. Ya, bila tidak terjadi keadilan sosial, itu juga akan menimbulkan radikalisme. Apalagi kalau 3 hal ini bertumbuh jadi satu. 3 hal ini bertumbuh jadi satu. Nah, karena itu kita harus membuat kehidupan ini harmonis. Nah, saya mau masuk nanti yang lain-lain itu perusahaan, ya.
kita yang ada di universitas, karena saya tadi tanya pagi ini sesinya adalah sesi Parubaya. Mari kita bicara peran universitas berpendidikan dalam rangka membangun budaya yang toleran. Budaya yang toleran. Budaya yang menghargai kesetaraan. Ya, kesetaraan. Walaupun kita beda-beda itu, kita harus setara. Itu yang harus kita perjuangkan. Nah, bagaimana kita menganggap itu setara? Bila kita menjunjung tinggi ini rumusan yang ada di dalam hak asasi manusia. Sebelum reformasi, Undang-Undang Dasar kita tidak mencantumkan bab mengenai hak asasi manusia. Yang ada di Undang-Undang Dasar yang lama. Ya. Konsep HAM datang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lahirlah Universal Declaration of Human Rights. Yang pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 45 mulai tahun 1999 sampai 2002, konsep ini masuk menjadi batang tubuh di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, saudara para mahasiswa, saya tidak cantumkan apa saja itu pasalnya. Anda cukup masuk Google, ketik hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 45, pasti keluar pasal 28. Ya, kalau Anda pun tahu sekarang ketik itu kemudian ya, itu adalah pasal tambahan. Berarti Pancasila itu juga bisa diterjemahkan, dielaborir di dalam konsep secara lebih detail sebagai konsep hak asasi manusia. Dulu sebelum itu masih pro kontra. Nah, upaya seperti yang tadi disebut oleh Bu Sonia mendirikan pusat studi HAM tahun 95 sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Waktu itu kita masih ada diskusi debat besar, apakah hak asasi manusia seperti yang ada di Declaration of Human Rights itu sama dengan konsep kemanusiaan yang ada di Pancasila. Tapi sekarang persoalan itu secara politis, juridis selesai. Karena apa? Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar diterjemahkan di dalam batang tubuhnya. Yang batang tubuhnya di pasal 28 adalah hak asasi manusia. Lengkap. Nah, sekarang bagaimana kita membuat tidak hanya sekedar rumusan, tapi landing, ya, mendarat di dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pendidikan, ya, fungsi pendidikan. Ada 3 fungsi menurut saya bagi universitas itu dalam menumbuhkan budaya yang memperkuat penegakan hak asasi manusia. Fungsi pertama itu internalisasi nilai, ya, internalisasi nilai. Internalisasi nilai itu adalah pembelajaran yang harus didesain sedemikian rupa, ya, bukan hanya knowledge, bukan hanya pada knowledge, tapi pada perilaku. Pada perilaku. Gimana ini? Kalau menurut saya
dari sharing yang saya lakukan masuk di materi di mata kuliah. Metode pembelajaran harus beda. Harus beda. Tidak perlu ada mata kuliah tersendiri mengenai hak asasi manusia. Tapi saya sebetulnya agak beda dengan konsepnya undang-undang pendidikan mengenai membangun karakter yang bersumber dari nilai-nilai, baik nilai religius, nilai hak asasi manusia. Di undang-undang pendidikan dan pendidikan tinggi itu selalu dimunculkan secara eksplisit, harus ada mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Kalau ini adalah rangka internasional nilai, tidak harus berbentuk mata kuliah tersendiri. Ada knowledge-nya yang diberikan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan, perilaku. Ada 3 tahap pembelajaran. Pertama, learn to know, ya. Pengetahuan saja. Tapi pembelajaran HAM, kalau kita ingin memasukkan nilai, pengetahuan penting, perlu ada, tapi tidak usah terlalu dalam. Ya. Ambil ekstrak values-nya, lalu lakukan tindakan, learn to do. Di mana? Dalam bentuk learn to live together, belajar hidup bersama. Jangan hanya menjadi kesalahan privat. Tadi saya ingin sekali lagi belajar dari teman-teman NU. Ya. Banyak orang di dalam pelajaran pendidikan agama itu lebih cenderung pada kesalahan pribadi, tapi melupakan kesalahan sosial. Itu istilah yang saya ambil dari Kiai Ali Maskan. Ya. Tidak boleh hanya soleh pribadi, tapi ada juga harus soleh dalam kehidupan sosial. Karena kita hidup bersama. Nah itu kalau dalam bahasa sekularnya, learn to live together. Di situ kita belajar mengenai bagaimana menghormati orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, menghargai orang lain, sekat batas-batas yang menimbulkan diskriminasi, intoleransi bisa dikurangi. Saya tidak yakin bisa dihapus, ya, saya tidak yakin bisa dihapus, tapi bisa ditekan supaya tidak muncul. Nah, karena ini semacam virus. Nah, itu kayak virus. Pak dokter, virus itu tidak bisa dimatikan. Ya, kan? Hanya bisa dilemahkan. Ini virus. Kalau Anda terkena virus hepatitis, selama hidup virus itu masih hidup. Masih ada. Tapi dengan obat-obatan dan perilaku hidup dia bisa ditekan, ditidurkan, dinonaktifkan. Sama dengan ini. Untuk saya. Nah, virus ekstremitas, virus radikalisme akan muncul, akan tetap ada. Tapi bagaimana itu supaya tidak muncul? Mesti tidak. Nah, bagaimana
rekan, salah satu fungsinya adalah pembelajaran, pendidikan. Tapi tidak cukup, ya, tidak cukup pembelajaran. Karena bagus di sekolah, bagus di universitas kehidupannya, begitu keluar, seperti lalu lintas kita. Serobot sana, serobot sini, ya. Kalau ditilang, dikasih. Sementara di sekolah diajari bagaimana supaya tidak begitu. Jadi pendidikan tidak hanya di ruang kelas sekolah, tapi juga pendidikan publik, public education, yang harus dibarengi dengan penegakan hukum, aturan. Tidak boleh diskriminatif. Menerapkan aturan juga tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh terjadi diskriminasi apapun. Itu yang lemah. Pak Freddy ini lemah. Ya. Aparatur negara kita seringkali mendiskriminasi penerapan aturan. Itu yang membuat state impact. Oke, itu mengenai fungsi pertama, internalisasi di dunia pendidikan yang harus secara total didukung. Tidak hanya di kelas, tapi perilaku dosennya, manajemen juga, manajemen penting. Pimpinan universitas, fakultas, sampai prodi, sampai kepala-kepala bagian juga tidak boleh mendiskriminasi hak asasi. Gusti, bayar saya, dan ini soal pakaian sederhana. Saya bilang sama semua pimpinan universitas, kalian tidak boleh melarang atau memaksa orang berpakaian seperti ini. Itu hak asasi. Anda juga tidak boleh melarang orang atau memaksa orang untuk kamu harus begitu, harus berdoa ini, harus begitu. Nah, itu hak. Kalau lihat itu hak asasi. Ya. Kalau lihat rumusan di dalam pasal 28 dari A sampai Z, itu hak. Itu hak. Karena itu setiap kali ada perayaan Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, pimpinan universitas atau ketua yayasan itu harus berbicara sebagai ketua yayasan, itu sebagai rektor, bukan sebagai pendeta atau sebagai ustaz. Itu orang lain. Ya, itu orang lain. Kita harus empat-papan istilahnya, Soro Jawa nih. Tahu tempat dan peran kita masing-masing supaya suasana ini. Oke, itu fungsi pertama. Yang kedua, fungsi kedua itu hal sebagai pengetahuan ilmiah. Ya, itu bisa menjadi salah satu bidang studi di universitas, bisa prodi, bisa di fakultas. Ya. Ini bicara tentang konsep mengenai HAM sebagai pengetahuan ilmiah. Itu teorinya seperti apa, didalami, sejarahnya dulu seperti apa, didalami, perkembangannya seperti apa. Ini bisa menjadi bidang tersebut. Hasil daripada ini itu tentu dinikmati, dipelajari oleh orang yang memang mempunyai minat, prodi yang mempunyai minat. Itu bisa di fakultas hukum, ekonomi pun bisa, ekonomi pembangunan bisa, Pak Jerry. Ya. Bagaimana konsep
pembangunan ekonomi yang juga memperhatikan konsep pada hak asasi manusia. Karena dalam hak asasi manusia itu orang berhak mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jaminan kesehatan, dan seterusnya. Itu konsep. Hukum juga sama saya. Nah, fungsi ketiga itu adalah fungsi kajian strategis. Nah, itu yang kemudian kita mendirikan pusat studi HAM. Kajian strategis untuk bisa membantu pemikiran diberikan kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga publik. Inilah semua fungsi dari universitas. Tapi sekali lagi, untuk menanamkan nilai supaya kita berperilaku sesuai dengan hak asasi manusia, itu harus tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Pendidikannya, penerapan peraturannya, perilaku di dalam masyarakatnya, dan itu proses panjang. Ormas keagamaan, ormas yang lainnya, masing-masing punya peran. Masing-masing punya peran. Saya kira itu pengantar saya, karena ini namanya secara sehat. Semoga nanti bisa kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Anton. Iya. Iya, Gus An. Ya, oke. Baik. Kalau boleh saya rangkum mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu dosen dan adik-adik, mungkin nanti ada pertanyaan, tapi ini saya rangkum sedikit dari judul materi yang disampaikan oleh Anton tentang bagaimana peran universitas dan kaitannya dengan upaya penegakan HAM itu sendiri sangat relevan memang untuk isu upaya pencegahan radikalisme yang sebenarnya itu tumbuh dari sikap intoleransi gitu ya. Dan bagaimana nilai-nilai hak asasi manusia terlepas dari ada mungkin perbedaan gitu ya dari prinsip-prinsip HAM yang sifatnya universal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila gitu. Tapi yang jelas Pak Anton tadi sudah menguraikan gitu ya, bahwa peran universitas ini dalam rangka memaksimalkan penegakan HAM itu adalah bahwa nilai-nilai HAM itu harus benar-benar tercermin atau terkandung di dalam semua aspek pembelajaran atau proses belajar mengajar yang ada untuk konteks Universitas Surabaya, tentunya di pendidikan tinggi gitu ya, mulai dari proses pembelajaran, kemudian nanti mata kuliah yang tidak harus dengan nama mata kuliah hak asasi manusia gitu ya, tapi semua mata kuliah ini di Ubaya ini kan ada 8 fakultas dan 1 politeknik gitu ya. Dan semua mata kuliah yang ada di dalam 8 fakultas dan 1 politeknik itu tentu harus mencerminkan juga prinsip-prinsip hak asasi manusia itu dalam pembelajaran dan kurikulum gitu. Nah, nanti mungkin bisa dikritisi karena ini diskusi internal ya, diskusi internal tentunya kita lebih leluasa bicara secara kekeluargaan gitu ya. Dan Pak Anton ini saya agak tenang gitu ya sebenarnya jadi moderator di sini gitu ya, karena dengan bapak saya, maaf Pak Anton tadi saya ngomong orang tua gitu, bukan orang tua dalam arti ini ya, karena kita, nah itu senior katanya Gus Aan gini, senior Mbak katanya bukan orang tua, itu kan bahasa akrab ya Mas, dan saya tidak ada maksud untuk apa itu tadi orang tua dengan yang muda, enggak ya, justru itu sikap menghormati dan saya merasa senang dan nyaman. Dan satu lagi bersama
saudara saya gitu, perusahaannya yang kita sudah sering beberapa kali ketemu. Ya baik, itu tadi ringkasan. Tapi tidak hanya pembelajaran dan kurikulum